Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Jajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, karena kita baru pertama kali ya bertatap muka walaupun secara tidak langsung, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya adalah Ibu Ambarwati. Nah, di sini bisa kalian lihat ya biodatanya, biasa dipanggil Ibu Ambar. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Kebumen tanggal 17 November 1983. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan alamat saya ada di Dusun Mayasari, Siuran, Garung, Wonosobo. Untuk alamat email, info kontak, bisa dicatat ya. Silakan bisa menghubungi saya, bisa lewat email ataupun lewat kontak HP atau WA. Ini pengalaman mengajar saya dari tahun 2006 sampai 2012 di SMP Negeri 1 Jajar ya, sampai sekarang. Kemudian pendidikan dari SD, SMP, SMU, S1, dan S2. Nah, cukup itu ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya lewat HP atau lewat email. Nah, sekarang kita ke pembelajaran. Ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita mulai saja ya. Pertama, kalian akan belajar bab 1, yaitu belajar mendeskripsikan. Nah, segala objek yang bisa kalian cermati, bisa kalian lihat, itu bisa dideskripsikan. Apa saja sih yang bisa dideskripsikan? Antara lain bisa objek wisata, bisa tempat bersejarah, bisa sekolah, ataupun pentas seni, dan lain sebagainya. Nah, ini ada Pantai Parangtritis ya, saya ambil contohnya. Kemudian ada museum, dan ini adalah sekolah. Nah, kita lanjutkan ya. Kompetensi dasar. 3.1. Mengidentifikasi informasi teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca atau mendengar teks deskripsi, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi ciri teks deskripsi dari segi objek, tujuan, dan isi yang dideskripsikan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Dan yang ketiga, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, di sini saya beri contoh teks deskripsi tentang objek wisata. Di sini ada teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Nah, kalian juga bisa membuka contoh-contoh teks deskripsi di buku paket atau buku siswa yang sudah dipinjamkan. Saya bacakan ya, kalian juga menyimak pelan-pelan saja. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi.
Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh sangat memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan jenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, sekarang kita mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi. Nah, dari yang saya paparkan tadi, objeknya itu berbicara tentang apa? Ya, betul, Pantai Parangtritis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Sedangkan isinya, kita bisa melihat isinya. Nah, isinya itu tentang apa saja? Ini adalah bentuk fisik Pantai Parangtritis. Misalnya, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, ini adalah bentuk fisik dari Pantai Parangtritis. Nah, selain itu, isinya ini juga ada melukiskan keindahan di sore hari. Di sini misalnya kita bisa lihat lukisan alam yang sungguh sangat memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Kemudian isinya apa lagi? Tentang banyaknya wisatawan atau aktivitas wisatawan. Misalnya ada anak-anak yang bermain pasir, kemudian tua muda menikmati embusan segar angin laut. Nah, ada wisatawan yang menaiki andong dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya, dari ciri objek, tujuan, dan ciri isi. Kemudian, jenis teks deskripsi. Nah, ini adalah Pantai Parangtritis. Kemudian, ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya adalah cerpen. Nah, dalam cerpen ada yang berisi mendeskripsikan sesuatu. Nah, bisa dicermati ya, anak ya. Nah, kemudian dalam novel juga ada bagian yang mendeskripsikan sesuatu, misalnya mendeskripsikan orang, mendeskripsikan tempat, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagu. Kemudian ini adalah iklan. Dalam iklan juga ada yang berisi deskripsi. Nah, itu teks deskripsi yang bisa menjadi bagian dari teks lain. Kemudian yang ketiga, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada kata umum. Di sini, baik, kata khususnya adalah ramah. Kemudian ada menggerakkan. Kata khususnya adalah mengibaskan. Nah, selanjutnya dalam teks deskripsi ada kalimat perincian. Jadi dirinci.
Misalnya, saya beri contoh, ibuku orang yang sangat baik. Nah, baiknya ini kan baik masih luas sekali. Jadi harus dirinci. Misalnya, baik ramah, kemudian sopan. Nah, di sini kalimat perincian, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian ada bagian yang pembaca seolah dapat melihat, misalnya kulitnya kuning langsat. Jadi seolah-olah bisa merasakan, melihat bahwa kulitnya kuning langsat. Kemudian seakan pembaca dapat mendengar, misalnya bernyanyi kecil. Kemudian pembaca seakan dapat merasakan, misalnya rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Nah, itu tadi ada di teks parangtritis. Nah, itu ya. Kemudian ada kata sifat. Di sini pada teks deskripsi itu banyak menggunakan kata dengan emosi kuat. Misalnya tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Kemudian elok, melek, bermain, menakjubkan. Tadi di teks yang parangtritis juga ada memesona ya, itu juga emosi yang kuat, tangguh, perkasa, dan seterusnya. Kemudian ada majas. Ini batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini adalah majas menjaga. Nah, majas personifikasi. Nah, simpulannya yang pertama, apa sih ciri teks deskripsi dari segi objek, tujuan, dan isi yang dideskripsikan? Yang kedua, jenis teks deskripsi. Yang ketiga, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama dulu, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan pada teks deskripsi bersifat khusus. Jadi kalau tadi berbicara tentang pantai, ya disebutkan pantainya apa, parangtritis. Nah, kemudian ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek. Jadi, pembaca seolah bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dideskripsikan. Kemudian, ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek, kemudian menggambarkan secara konkret. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan emosi yang kuat. Ya, jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri, contohnya adalah pantai parangtritis, kemudian dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Yang sudah saya contohkan tadi adalah cerpen, novel, lagu, iklan, dan sebagainya. Kemudian, ciri bahasa teks deskripsi, tadi kita menemukan ada kata khusus. Contohnya adalah misalnya ramah, baik. Nah, itu adalah kata khusus. Yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian. Jadi misalnya baik itu dirinci menjadi ramah, sopan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang keempat, menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Dan yang kelima adalah menggunakan majas. Nah, itu ya penjelasan singkat dari saya. Untuk tugas akan saya bagikan lewat grup WA. Ditunggu saja. Dan dikerjakan ya, jangan lupa karena setiap tugas yang saya berikan akan saya nilai. Terima kasih.